Beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara, buat saya sebagai orang yang percaya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kematian, kebangkitan merupakan bagian yang terpenting dari seluruh kitab suci saudara. Saya percaya semua Alkitab saudara semuanya penting. Itu nafasnya Allah. Tapi Alkitab berkata bagian yang paling penting dari seluruh kitab suci saudara adalah kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau saudara hidup, berjalan, berdiri di atas dasar kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau saudara hidup di atas dasar kematian, kebangkitan, berjalan di atas dasar kematian, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari semua yang baik yang Allah janjikan, dari kematian dan kebangkitan anaknya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi dalam kehidupan saudara. Amin. Karena kematian anaknya, dosa, kutuk, penyakit, bahkan maut ada di belakang saudara. Dan sekarang saudara hidup dalam hidup kebangkitan anaknya, di mana segala sesuatunya sudah dibayar. Shalom. Itu sebabnya saya percaya kalau saudara hidup berdiri di atas dasar kebangkitan anaknya, maka saya percaya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh mengikuti saudara sepanjang umur hidup saudara. Bagaimana caranya kita hidup dalam hidup kebangkitan Tuhan Yesus secara praktis? Kita sudah sama-sama belajar beberapa minggu yang lalu. Caranya adalah dengan menyadari saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Dengan kata lain, Yesus dibangkitkan untuk membuat saudara menjadi orang yang benar, dibenarkan. Itu sebabnya bagaimana caranya berjalan dalam kebangkitan Tuhan? Dengan menyadari saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Untuk itulah Tuhan saudara, Tuhan saya dibangkitkan. Amin. Itu sebabnya setelah Yesus bangkit, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang lagi frustasi. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Sebelah kanan kita sudah belajar tempat orang-orang yang dibenarkan. Betul? Jadi apapun tantangan yang saudara hadapi, apapun pergumulan yang saudara hadapi, masalah yang saudara hadapi, lemparkan jala ke sebelah kanan. Dengan kata lain, miliki kesadaran, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Maka kamu akan memperolehnya. Wow. Maka kamu akan memperoleh. Kalau saudara sakit, katakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kesembuhan, kamu akan memperolehnya. Amin. Di tengah situasi dunia yang dimana orang dunia ketakutan, ada virus, ada kuman, segala yang jahat dengan mudahnya sekarang terjadi. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Saudara nonton di YouTube, di Instagram, ada begitu banyak video-video kriminal yang begitu mudahnya terjadi. Dan saya percaya orang yang nonton pasti takut. Kenapa dunia menjadi seperti ini? Tapi kalau saudara menyadari saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, proteksi Tuhan yang sempurna, kamu akan memperolehnya. Amin. Ketika ekonomi tidak bergerak dan orang di sana di sini ribut, sekarang lagi susah. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun bisnismu, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Miliki kesadaran saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, kamu akan memperolehnya. Sebagaimana murid-murid frustasi, mereka orang yang pengalaman, semalam-malaman 1 ekor nggak dapat. Tapi Tuhan berkata, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Apa terjadi? Tiba-tiba jalannya jadi magnet ikan. Amin. Jalannya jadi magnet ikan. Semua berkat datang. Kenapa? Karena semuanya sudah dibayar. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi miliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman. Saya lanjutin khotbah saya, perhatikan baik-baik. Roma pasal 5 ayat 21. Kita masih dalam serial khotbah dibenarkan karena iman. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, kita tahu bahwa dosa berkuasa dalam alam maut, upah dosa adalah maut. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, sama seperti kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan
kita. Kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Katakan bersama saya, kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Seperti yang saudara dan saya ketahui, kebenaran dalam perjanjian baru adalah kebenaran karena iman. Betul? Kebenaran karena iman. Jadi kasih karunia berkuasa oleh kebenaran, artinya kasih karunia berkuasa dalam hidup orang-orang yang dibenarkan karena iman. Seberapa banyak di antara saudara yang mau dalam hidupmu kasih karunia yang berperan. Kasih karunia yang berkuasa, bukan kekuatan, bukan kehebatanmu, bukan koneksi saudara, tapi kasih karunia yang berjalan di depan. Seberapa banyak di sana saudara yang mau? Saya pikir nggak ada yang mau. Tuhan tolong catat yang mau. Kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Kasih karunia berkuasa dalam hidup orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara percaya kebangkitan Tuhan untuk membuat kamu menjadi orang yang benar. Sehingga setiap hari kamu menyatakan dirimu, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka yang terjadi dalam hidupmu, kasih karunia berperan. Amin. Kasih karunia berkuasa dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama, kalau saudara baca, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia, itu ada porsinya. Ada takarannya, ada ukurannya, dan tidak kepada semua orang. Itu sebabnya saudara akan menemukan hanya kepada beberapa orang. Alkitab berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya Nuh saat itu. Kemudian saudara juga menemukan bahwa Daud mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Saudara juga menemukan Esther mendapat kasih sayang. Jadi dalam perjanjian lama, kasih karunia Tuhan tidak diberikan kepada semua orang. Hanya kepada beberapa orang, dan ada porsinya, ada ukurannya. Tetapi dalam perjanjian baru, kasih karunia Tuhan, perhatikan baik-baik, yang diberikan kepada saudara, kepada saya, tidak ada ukurannya, tidak ada porsinya. Saudara dan saya bisa menerimanya secara berlimpah-limpah. Alkitab berkata, jika oleh dosa satu orang, maka maut berkuasa oleh satu orang itu, demikian pula mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia akan hidup dan berkuasa. Jadi dalam perjanjian baru, kasih karunia diberikan berlimpah-limpah kepada saudara, kepada saya. Itu sebabnya saya mau saudara mengerti, kalau hari ini ada begitu banyak pintu-pintu baik, pintu-pintu berkat terbuka dalam hidupmu, itu bukan karena kehebatan, kekuatan saudara. Bukan karena pendidikan saudara yang tinggi, bukan karena koneksi saudara yang luas, bukan, sama sekali bukan. Tapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Karena kenyataannya di luar sana ada begitu banyak orang, orang-orang percaya khususnya, mereka tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi. Mereka tidak memiliki koneksi yang luas, tapi kenyataannya mereka menduduki jabatan-jabatan yang penting. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Dan sebaliknya, ada begitu banyak lulusan S2, S3, yang seharusnya mereka memiliki gaji fasilitas yang lebih tinggi daripada lulusan S1. Ternyata yang S1 memiliki gaji dan fasilitas yang lebih tinggi daripada S2, S3. Kenapa? Itu karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan orang percaya. Kasih karunia Tuhan berkuasa. Bagaimana caranya kasih karunia Tuhan berkuasa? Saudara mau tahu bagaimana caranya kasih karunia Tuhan berkuasa? Kita kembali lagi. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Artinya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kasih karunia berkuasa dalam hidup orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara percaya, saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Saya mau kasih tahu, kasih karunia berkuasa dalam hidupmu. Yes, amin. Kasih karunia yang berperan dalam hidupmu. Amin. Bukan kekuatanmu. Bukan kehebatanmu. Bukan koneksi saudara. Tapi kasih karunia Tuhan yang berkuasa. Amin. Pak, saya mau kerja di perusahaan itu dong. Saya udah masukin lamaran. Puji Tuhan Pak. Semua kualifikasi, requirement sudah terpenuhi Pak. Tapi saya tahu Pak, yang daftar pasti banyak di sana Pak. Yang kualifikasinya lebih daripada saya, pasti banyak Pak. Saya cuma lulusan dalam negeri. Mungkin yang lulusan luar negeri, yang bahasa Inggrisnya bagus, pasti banyak.
Bukan kualifikasi yang menentukan. Kamu percaya kamu orang yang dibenarkan karena iman? Bukan kualifikasi yang menentukan. Bukan koneksi yang menentukan. Kasih karunia yang menentukan. Kasih karunia berkuasa. Amin. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini dalam hidup saya, bukan kekuatan saya, bukan kehebatan saya yang berperan dalam segala sesuatunya, tapi kasih karunia Tuhan yang berperan, maka saudara akan memiliki damai sejahtera yang pasti. Amin. Apapun tantangan yang kamu hadapi, apapun masalah yang kamu hadapi, kamu akan memiliki damai sejahtera yang pasti. Amin. Oh, tenang. Kasih karunia Tuhan ada. Kasih karunia Tuhan berkuasa. Amin. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara akan memiliki damai sejahtera yang pasti. Pasti. Amin. Ini sangat penting sekali. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang kebenaran karena iman, saya mau ngomong tentang damai sejahtera yang pasti. Damai sejahtera yang pasti ini sangat penting buat saudara, buat saya sebagai orang percaya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu, menyembuhkan penyakitmu, memberkati kamu berlimpah-limpah, mencukupkan semua kebutuhanmu berdasarkan kekayaan kemuliaannya. Kalau saudara tahu Tuhan lakukan ini semua bukan karena kekuatanmu, kehebatanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka kamu akan memiliki damai sejahtera yang pasti. Amin. Kamu harus tahu, saudara harus tahu, Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara karena kesembuhanmu sudah dibayar. Shalom. Kesembuhan adalah hak kamu sebagai orang yang percaya. Saudara harus tahu bahwa kalau Tuhan memberkati saudara hari ini, karena Tuhan sudah menebus kamu dari kutuk. Sehingga tidak lagi ada kutuk yang bisa datang kepadamu, hanya berkat yang bisa datang kepadamu. Berkat adalah milik setiap orang yang percaya. Nah, kalau saudara menyadari ini, saudara percaya, maka saudara akan memiliki damai sejahtera yang pasti. Tetapi selama saudara belum sepenuhnya percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan buat saudara, Dia sudah mengampuni dosamu, Dia sudah menebus kamu dari kutuk, Dia dibangkitkan untuk membuat kamu menjadi orang yang benar. Selama saudara belum percaya, saudara tidak akan pernah memiliki damai sejahtera yang pasti. Saudara masih ingat perempuan yang 12 tahun pendarahan? Dan Yesus mau perempuan ini memiliki damai sejahtera yang pasti tentang kesembuhannya. Yesus tidak mau perempuan ini merasa telah mencuri kesembuhan dari Yesus. Kalau halnya demikian, maka perempuan ini tidak memiliki damai sejahtera yang pasti tentang kesembuhannya, dan kemungkinan penyakitnya akan kembali lagi. Itu sebabnya Yesus berpaling kepada perempuan ini. Dan Yesus berkata dengan penuh kasih kepada perempuan ini. Yesus berkata begini. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kenapa Yesus berkata demikian? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena Yesus tidak mau perempuan ini merasa mencuri kesembuhan dari Yesus. Karena kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, waktu perempuan ini menjamah Yesus, Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Aku merasakan ada tenaga yang keluar. Nah, perempuan ini ketakutan. Perempuan ini merasa dia telah mencuri kesembuhan dari Yesus. Karena dia menjamah Yesus secara diam-diam. Tapi Yesus tahu, Yesus nggak mau perempuan ini merasa mencuri kesembuhan dari Yesus. Itu sebabnya Yesus berpaling. Imanmu telah menyelamatkan kau. Dengan kata lain, Yesus mau berkata kepada perempuan ini, kamu nggak curi kesembuhan dari saya. Imanmu yang menyelamatkan kamu. Imanmu yang menyembuhkan kamu. Amin. Selanjutnya Yesus berkata sesuatu yang lebih deep lagi. Dia berkata begini, lebih dalam lagi. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Pergilah dengan selamat di sini terjemahannya adalah dalam Alkitab versi King James, go into peace. Masuklah ke dalam damai sejahtera. Yesus mau supaya perempuan ini tidak merasa mencuri kesembuhan. Supaya dia memiliki damai sejahtera yang pasti. Setelah Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan kamu, bukan kamu curi. Kemudian Yesus berkata, masuklah ke dalam damai sejahtera. Amin. Apa yang terjadi setelah itu? Yesus berkata, sembuhlah dari penyakitmu. Lucu kan?
Sebelum Yesus berkata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu, sesungguhnya penyakit itu udah sembuh. Betul? Kenapa? Karena Alkitab menceritakan waktu dia jamah, Alkitab berkata, seketika itu juga pendarahannya stop. Tapi kenapa Yesus berkata, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu? Karena Yesus mau perempuan ini memiliki damai sejahtera yang pasti. Go into peace. Dan sembuhlah dengan sempurna. Jadi perhatikan baik-baik, saudara tidak akan pernah masuk ke dalam kesempurnaan selama saudara tidak memiliki damai sejahtera yang pasti. Jadi kunci kepada kesempurnaan adalah damai sejahtera yang pasti. Kesempurnaan untuk penyakitmu, damai sejahtera yang pasti. Kamu tahu apa yang sudah Tuhanmu kerjakan dan selesaikan, itu yang memberikan damai sejahtera yang pasti. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat-ayat yang berhubungan dengan apa yang sudah Tuhan selesaikan, saudara akan merasakan damai sejahtera yang pasti. Betul? Perhatikan baik-baik. Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat saudara menggugat saya? Siapakah yang akan menghukum saudara menghukum saya? Allah? Allah? Banyak orang yang berkata, hati-hati ya kamu sama Tuhan, jangan main-main. Tuhan hukum kamu, baru tahu rasa kamu. Siapa yang menggugat saudara? Siapa yang menghukum saudara? Allah? Enggak. Alkitab berkata Allah malah membenarkan saudara. Amin. Dia serahkan anaknya karena pelanggaranmu. Dia bangkitkan anaknya untuk membenarkan kamu. Saya punya kabar baik. Otoritas tertinggi di surga tidak menggugat saudara. Otoritas tertinggi di surga malah membenarkan saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Siapakah yang akan menghukum saudara, menghukum saya? Yesus menghukum saudara. Yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela saudara. Apakah Yesus akan menghukum saudara? No, dia malah gantikan posisimu. Menerima semua dosamu, menerima semua penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kamu. Mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menjadi pembela bagimu. Dengan kata lain, Yesus tidak akan pernah menghukum saudara. Malahan dia menjadi pembela bagimu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi dari dua ayat ini saudara tahu setelah apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dari dua ayat ini saudara tahu, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Tetapi selama saudara belum sepenuhnya percaya apa yang sudah Tuhan selesaikan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, menjadi pembela bagimu, maka kamu tidak akan pernah mendapat damai sejahtera yang pasti. Damai sejahtera yang pasti ini sangat penting sekali buat saudara, buat saya sebagai orang yang percaya. Karena ini akan mempengaruhi kesehatanmu secara fisik, jiwamu, mentalmu, bahkan mempengaruhi kemakmuran saudara, berkat saudara. Ada begitu banyak penginjil-penginjil yang luar biasa, yang beberapa saya kenal, saya tahu, mereka menginjil ke daerah luar biasa sekali, memenangkan banyak jiwa, buka lahan-lahan baru bagi Tuhan. Banyak orang diselamatkan, menerima Yesus. Tapi di hati kecil mereka ragu. Nanti Tuhan datang, saya diselamatkan gak ya? Coba suruh bayangin. Menyelamatkan orang, tapi gak yakin dirinya diselamatkan. Karena mereka suka mengartikan firman Tuhan dengan tidak benar. Iya, soalnya ada firman yang mengatakan bahwa bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Nanti saya akan bahas beberapa minggu ke depan. Jadi jangan comot-comot ayatnya, diputar balikin. Kemudian saudara menjadi tidak memiliki damai sejahtera yang pasti. Jangan. Alkitab tidak mungkin berkata A di depan, berkata B di belakang. Enggak. A di depan, A di belakang. Konsisten. Amin. Jadi kalau saudara baca ayat-ayat yang berbicara tentang apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib, maka saudara akan memiliki damai sejahtera yang pasti. Tapi selama saudara tidak pernah percaya apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, maka saudara tidak akan pernah memiliki damai sejahtera yang pasti.
Ibrani pasal 10, ayat 1 sampai 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Ayat yang pertama, perhatikan baik-baik. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Setiap korban yang mereka persembahkan di dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama, itu hanya bayangan, hanya gambaran dari keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Dan setiap korban yang dipersembahkan dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, adalah korban binatang. Dan ingat, darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Darah binatang hanya mengcover dosa. Betul? Darah binatang hanya mengcover dosa. Saudara tahu bedanya menghapus dan mengcover? Kalau menghapus artinya apa? Sudah tidak ada lagi. Kalau mengcover artinya dosanya tetap ada tapi ditutupin. Nah, darah binatang tidak bisa menghapus. Darah binatang hanya mengcover. Sampai keselamatan yang datang sesungguhnya Yesus baru dihapus. Kalau mereka percaya. Jadi darah binatang hanya bisa mengcover. Itu sebabnya. Dosanya tetap ada. Hanya ditutupin. Itu sebabnya. Oke, itu sebabnya dengan korban yang sama, mereka harus terus-menerus mempersembahkan setiap tahun karena dosanya tetap ada. Ya kan? Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Darah binatang tidak mungkin menyempurnakan setiap orang yang mempersembahkan korban binatang. Kenapa? Ayat berikutnya mengatakan begini. Sebab jika hal itu mungkin, kalau hal itu mungkin, darah binatang bisa menghapus dosa, pasti orang tidak mempersembahkan lagi. Kenapa? Karena sudah dihapus satu kali untuk selamanya. Tetapi kenyataannya darah binatang tidak bisa demikian. Hanya mengcover. Dosanya tetap ada. Itu sebabnya mereka yang melakukan ibadah itu, mempersembahkan korban dalam perjanjian lama, kalau betul korban binatang bisa menghapus, maka mereka tidak lagi sadar akan dosa. Karena sudah nggak ada. Tapi darah binatang tidak bisa melakukan demikian. Darah binatang hanya mengcover. Dosanya tetap ada. Itu sebabnya setiap tahun terus-menerus mereka terus harus mempersembahkan. Karena dosanya tetap ada. Dan ini membuat mereka justru oleh korban-korban yang setiap tahun dipersembahkan, justru mereka diingatkan akan adanya dosa. Saya berdosa, saya berdosa, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Kalau saudara senantiasa menyadari kamu orang berdosa, saya orang berdosa, apa yang terjadi? Saudara tidak akan pernah memiliki damai sejahtera yang pasti. Betul? Misalnya begini, saya kasih ilustrasi. Saya punya hutang sama si A 100 juta misalnya. Dan saya janji sama si A, tahun depan saya bayar, 1 tahun. Tapi ternyata setelah 1 tahun berlalu, saya tidak punya kemampuan untuk mengembalikan hutang saya sama si A. Bukannya saya nggak mau balikin, tapi karena satu dan lain hal, karena keadaan, saya nggak mampu untuk mengembalikan. Saya kehilangan kemampuan untuk mengembalikan. Nah, apa yang terjadi? Maka saya akan menghindar dari si A. Bukan saya benci sama si A, bukan. Tapi saya nggak enak. Saya ingkar janji sama dia. Betul? Setiap kali saya lihat si A, setiap kali saya ketemu si A, saya merasa si A ngomong sama saya, bayar utang, bayar utang, bayar utang. Padahal dia tidak berbicara demikian. Tapi kesadaran saya yang membuat saya berpikir bahwa dia berkata, bayar hutangmu, bayar hutangmu. Kalau saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara punya hutang, kalau saudara pinjam uang sama orang, maka saudara sedang mempertaruhkan hubungan saudara dengan orang itu. Jadi kalau mau pinjam duit, pikir 1000 kali. 1 juta kali deh. Kenapa? Pinjam uang merupakan cara yang tercepat menghancurkan sebuah hubungan. Kalau saudara berbuat dosa sama Tuhan, saudara berhutang sama Tuhan. Dan kemungkinan apa yang terjadi? Saudara akan menghindar dari Tuhan. Kemudian ada seseorang yang namanya si B. Nah, si B ini, dia begitu mengasihi saya. Dia tahu saya punya masalah, dia tahu saya punya hutang sama si A.
Dan dia mengasihi saya. Dia datang sama saya. Dia tanya, Pak Ivan punya hutangnya? Iya. Berapa? 100 juta. Saya bayarin hutang Pak Ivan ya. Berapa hutangnya? 100 juta. Saya bayar 1 miliar. Wow. Hutangnya cuma 100 juta. Kenapa dibayar 1 miliar? Enggak apa-apa. Kamu terima aja. Saya hanya mau mendemonstrasikan betapa saya mengasihi Pak Ivan. Ini style saya. Ini gaya saya. Kamu terima aja. Dia bayar hutang saya. 1 miliar. Seberapa banyak di antara saudara yang mengerti bahwa si B membayar hutang saya secara berlebih? Betul? Oke, dia bayar hutang saya 1 miliar. Berlebih. Hutang saya lunas? Lunas. Pertanyaan saya, kalau saya tidak tahu hutang saya sudah dibayar lunas, apakah hutang saya tetap lunas? Lunas. Lunas sudah dibayar. Tapi masalahnya saya nggak tahu. Setiap kali ketemu si A, saya tetap menghindar. Betul? Setiap kali ngeliat dia dari jauh, saya sudah minggir. Hidup saya menderita. Karena saya tidak tahu hutang saya sudah dibayar. Padahal hutang saya sudah lunas. Kalau begitu bagaimana caranya? Harus ada seseorang yang memberitahukan kepada saya. Kemudian ada seseorang datang, Pak Ivan tahu nggak? Si B suruh kasih tahu sama saya. Kalau si B udah bayar hutang Pak Ivan, lunas Pak. Dan dia bayar nggak tanggung-tanggung. Pak Ivan hutang 100 juta kan? Dia bayar 1 miliar. Dan saya responnya begini, yang bener. Nggak mungkin lah, saya nggak percaya. Setahu saya si B nggak seperti itu, saya nggak percaya. Kalau saya nggak percaya hutang saya dibayar, lunas. Apakah hutang saya tetap lunas? Lunas. Tapi saya berkata-kata, bertingkah laku seperti orang yang masih punya hutang. Saya pulang ke rumah, saya ketemu anak saya. Anak saya bilang, Dad, beliin laptop dong. Teman-teman laptop semua sudah baru. Ini laptop buat nge-save aja bisa 1 jam. Muter-muter terus. Saudara tahu apa yang saya bilang sama anak saya? Nak, maafin Dedi ya. Dedi belum punya uang. Mental saya masih mental orang yang punya hutang. Dedi belum punya uang. Dedi masih ada kewajiban. Dedi gak bisa beliin kamu laptop. Kamu sabar aja, pakai aja gak apa-apa. Mental saya, perkataan saya seperti orang yang masih punya hutang. Padahal hutang saya sudah lunas. Hidup saya menderita. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Saya harus percaya. Kalau hutang saya sudah dibayar lunas. Dan yang kedua, saya harus cepat-cepat ketemuin si B. Dan bilang, terima kasih B. Mengucap syukur. Dan sekarang saya tahu, si A jadi kaya gara-gara saya. Kalau saudara tahu kualitas Yesus yang mati di atas kayu salib untuk bayar dosamu. Wow. Dia tidak bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Yang mati di atas kayu salib adalah anak Allah. Amin. Dia tidak bisa dibandingkan dengan manusia manapun yang pernah ada hidup di dunia ini. Allah tidak kasih malaikat Mikael untuk bayar dosamu. Dia tidak berikan malaikat Gabriel untuk bayar dosamu. Dia berikan yang terbaik yang dia miliki di surga. Itu yang dia berikan untuk bayar dosamu. Heaven's best. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia berikan anaknya yang tunggal. Saya percaya hal yang paling berharga buat seorang bapak adalah anaknya. Apalagi tunggal. Satu-satunya. Ini paling berharga. Itu yang diberikan. Betapa Tuhan mengasihimu. Di bawah hukum Taurat, saudara tidak akan pernah mendapat pewahyuan betapa Tuhan mengasihimu. Kenapa? Karena hukum Taurat sifatnya menuntut, jangan. Di bawah kasih karunia, saudara baru bisa menemukan pewahyuan betapa Tuhan mengasihimu. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Karena saya tahu si A sekarang jadi kaya gara-gara saya. Saya punya keberanian untuk ketemu dia. Lu jadi kaya gara-gara gua lo ya. Kemungkinan dia yang menghindar sekarang. Saya punya keberanian menghadap si A. Kalau saudara tahu hutangmu sudah dibayar lunas. 1 kali untuk selamanya. Dan kalau saudara tahu kualitas yang mati di atas kayu salib untuk bayar hutang dosamu, saudara punya keberanian sekarang menghadap Allah. Ketika kamu punya keberanian, Tuhan berkata, kamu akan menemukan rahmat, menerima kasih karunia, dan kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Kamu memiliki damai sejahtera yang pasti.
Karena kamu tahu semuanya sudah selesai. Saudara masih ingat waktu Yesus setelah bangkit dia bertemu dengan murid-muridnya? Dan Alkitab berkata, murid-murid bersuka cita karena melihat Tuhan. Bersuka cita, akar katanya sama dengan kata damai sejahtera. Ketika dia melihat lubang di tangan, lubang di lambung. Sudah selesai, shalom. Damai sejahtera datang ketika saudara tahu pekerjaan Yesus sudah selesai. Semua hutang dosamu sudah dibayar lunas. Berlebih. Amin. Berlebih. Artinya apa? Kamu bukan hanya dosamu dihapus, tapi kamu dijadikan orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Dibayar berlebih. Dan saya sekarang melihat di dalam tubuh Kristus ada begitu banyak orang Kristen yang tidak merasa hutangnya sudah dibayar. Menyedihkan. Mereka hidupnya menderita. Yang pertama, karena mereka tidak tahu hutangnya sudah dibayar. Yang kedua, mereka tidak mau percaya kalau hutangnya sudah dibayar. Hidup mereka menderita. Menderita. Seperti tadi ilustrasi yang saya katakan. Padahal hutangnya sudah dibayar. Tapi pola pikirnya, perkataannya, tingkah lakunya seperti masih orang yang punya hutang. Mengandalkan kekuatannya untuk bayar hutang padahal nggak mampu. Dan udah pasti nggak bisa. Padahal udah ada seseorang yang membayar hutangnya berlebih. Dan mereka itu sebabnya mereka tidak merasa tidak layak untuk diselamatkan, untuk disembuhkan, untuk diberkati, untuk diproteksi. Mereka merasa nggak layak. Saya masih mengerti, memang pada awalnya karena kasih Tuhan memberikan anaknya. Tapi kebenaran Tuhan menyelamatkan kamu, kebenaran Tuhan menyembuhkan, memproteksi, memberkati kamu karena Tuhan punya dasar yang benar untuk menyelamatkan saudara, untuk memberkatimu. Dia punya dasar yang benar untuk memproteksi kamu. Amin. Kebangkitannya membenarkan saudara. Saudara dibenarkan untuk diselamatkan. Dibenarkan untuk disembuhkan, dibenarkan untuk diberkati, dibenarkan untuk diproteksi. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara dilayakkan, layak untuk diselamatkan, layak disembuhkan. Amin. Tetapi banyak orang Kristen yang selalu berkata, saya orang berdosa, Pak, saya orang berdosa, Pak, saya orang berdosa. Merasa dosanya belum dibayar. Kalau saudara masih berpikir, saya orang berdosa, saudara menghina, tahu gak? Menghina apa yang sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Saudara sama saja menganggap darah Yesus yang sudah menghapus satu kali untuk selamanya. Karena saudara menganggap saya orang berdosa, dosamu tetap ada. Saudara sama saja menganggap darah Yesus sama dengan darah binatang. Yang hanya mengcover. Dosanya tetap ada. Saudara menghina. Itu sebabnya berikan kemuliaan kepada apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Dia diserahkan karena pelanggaran saudara. Membayar semua hutang dosamu. Dia dibangkitkan karena dia bayar berlebih. Saudara bukan hanya dibebaskan dari dosamu, tapi kamu dijadikan orang yang benar. Amin. Jadi setiap kali betapa pentingnya kamu berjalan di atas dasar kematian, kebangkitan. Apapun yang kamu hadapi, apapun yang terjadi, lihat salib Yesus. Selalu lihat salib Yesus. Tuhan, aku bersyukur, seharusnya saya yang ada di sana. Seharusnya saya yang tertombak di sana, tertikam di sana, dihancurkan, tapi Engkau gantikan posisi saya, Tuhan. Menanggung semua dosa saya. Menanggung semua penghukuman. Lihat salib, Tuhan, itulah penghukuman saya, itulah pembayaran saya. Amin. Dan aku bersyukur Tuhan, Engkau dibangkitkan. Itulah pembenaran saya. Saya menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus. Dan saya tidak percaya kebenaran ini membuat orang Kristen berbuat dosa semakin gila. No, saya nggak percaya. Kebenaran ini akan mengubahkan saudara dari dalam keluar. Amin. Kalau orang berkata kebenaran ini membuat orang Kristen semakin gila berbuat dosa, dia mau menghambat Injil. Dia mau menghambat kabar baik. Itu sebab memiliki kesadaran. Betapa saya orang yang dibenarkan karena iman. Tuhan, inilah pembayaran saya, inilah penghukuman saya Tuhan. Kau sudah gantikan posisi saya. Kau mati memang, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Itulah pembenaran saya Tuhan. Betapa aku bersyukur. Miliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman. Ketika kamu tahu semua yang sudah Tuhan kerjakan, kamu memiliki damai sejahtera yang pasti.
Amin. Dan ketika saudara tahu bahwa saudara orang yang dibenarkan karena iman, ingat ayat yang pertama. Kasih karunia berkuasa dalam hidupmu. Amin. Kasih karunia berkuasa dalam hidupmu. Dalam situasi apapun, dalam bisnis, dalam pekerjaan apapun. Bukan kualifikasi yang menentukan. Amin. Tapi kasih karunia Tuhan yang menentukan. Anak-anakmu daftar pekerjaan di perusahaan besar, saya tahu. Tapi puji Tuhan kalau anakmu pandai, kualifikasi, IP3, anakmu IP3 lebih segala macam. Semua kualifikasi, Inggris, fluence, semua. Tapi ketika kamu menyadari, wah iya ya, bukan anak saya yang pinter. Tapi menurut orang dunia, di atas langit masih ada langit. Mungkin masih banyak yang lebih pandai dari anak-anak saya. Yang lebih kualifikasinya lebih tinggi. Kamu harus menyadari, saya orang yang dibenarkan karena iman. Dalam hidup orang yang dibenarkan karena iman. Bukan kualifikasi yang berkuasa. Bukan koneksi yang berkuasa. Kasih karunia yang berkuasa. Amin. Di atas langit masih ada langit, betul. Tapi di atas langit, segala langit. Itulah Tuhan saudara, itulah Tuhan saya. Dia yang berkuasa dalam hidupmu. Kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Dan saya masalah mengerti kasih karunia bukan doktrin. Kasih karunia adalah pribadi. Kalau pribadi ini berkuasa dalam hidupmu. Wah. Pak, Bu. Dia ngatur semuanya. Kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Tapi kenapa banyak orang Kristen yang tidak melihat kebenaran ini, tidak berjalan dalam kebenaran ini? Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ayat yang terakhir. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Ini mengerikan. Bagaimana caranya orang Kristen bisa lepas dari Kristus? Banyak orang berkata, oh karena dosa, Pak, karena dosa. Bukan karena dosa. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengandalkan kekuatannya. Terjemahannya, Christ has become of no effect unto you. Yesus nggak ada efeknya sama sekali dalam hidupmu. Mengerikan. Artinya apa? Kamu terputus dari segala sesuatu yang bisa Yesus lakukan dalam hidupmu. Putus. Kalau kamu mengandalkan kekuatan, kamu hidup di luar kasih karunia. Kasih karunia gak berkuasa. Saudara mau kasih karunia berkuasa dalam hidupmu? Yesus ada efeknya dalam hidupmu. Apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, ada efeknya dalam hidupmu. Mau kasih karunia berkuasa oleh kebenaran. Jadi miliki kesadaran. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kasih karunia berkuasa dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Anakmu pergi ke sekolah. Wah, sekolahnya makin sulit, Pak. Segala macam. Wah, PR banyak. Tapi saudara akan memiliki damai sejahtera. Kenapa? Karena saudara tahu. Tenang. Ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan berkuasa dalam hidup anak saya. Amin. Oh, anak saya udah lulus kuliah nih. Bentar lagi cari kerjaan. Aduh, sekarang lagi susah cari kerjaan. Lagi pandemi lagi, banyak perusahaan yang tutup. Persaingan juga ketat. Tenang. Bukan situasi pandemi yang menyebabkan ekonomi terpuruk, yang mempengaruhi anakmu dapat kerja atau nggak dapat kerja. Bukan itu yang mempengaruhi, bukan. Amin. Bukan apapun yang mempengaruhi, bukan kualifikasi apapun. Bukan sedikitnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan anakmu tidak dapat kerja. No. Kamu tahu hari ini, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Tenang, ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan berkuasa dalam hidup anak saya. Di dunia bisnis sekarang ada begitu banyak persaingan segala macam gini. Wah, Pak, susah Pak sekarang Pak di bidang saya ini kalau nggak ada koneksi. Waduh, susah Pak. Bukan koneksi yang berkuasa. Amin. Bukan koneksi yang berkuasa. Mungkin buat orang-orang dunia betul koneksi yang berkuasa. Tapi buat kamu, buat saya,
Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kasih karunia berkuasa. Kasih karunia berkuasa. Yesus berkuasa dalam hidupmu. Amin. Kalau Yesus berkuasa dalam hidupmu, apa yang terjadi? Lihat murid-murid Yesus. Semalam-malaman ngandalin kekuatannya. Pung, lemparin jala. Tarik. Nggak ada, nol. Ngandalin kekuatannya, lemparin jala lagi. Tarik. Nol, nggak ada. Kata Yohanes, udahlah. Petrus, giliran gua sekarang. Lempar lagi. Tarik. Nol. Tapi Yesus hadir. Ada ikan nggak? Nggak ada. Lempar sebelah kanan. Yesus berkuasa. Waktu dia lempar ke sebelah kanan, apa yang terjadi? Tiba-tiba jalannya jadi magnet ikan. Saudara bayangin coba. Kasih karunia berkuasa. Kasih karunia berkuasa. Saudara mau kasih karunia berkuasa dalam hidupmu? Miliki kesadaran. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu akan memperolehnya. Amin. Bilang, katakan bersama saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kasih karunia berkuasa dalam hidup saya. Yesus berkuasa dalam hidup saya. Berikan kemuliaan.